Pembangunan Jalan Rabat Beton di Lurah Pasia Jorong Subarang Parik Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota dianggap warga sebagai proyek siluman. Bagaimana tidak? Sejak awal pembangunan rabat beton Jalan Lingkung Lurah Pasia yang direncanakan sepanjang 200 meter dengan lebar 2,5 meter tersebut tidak pernah dipasang pelang informasi proyek. Demikian informasi yang dirangkum awak media di lokasi pembangunan. Pelang informasi proyek itu bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan, di mana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek maupun penunjukan langsung (PL) yang dilakukan oleh badan publik. Namun informasi kegiatan pembangunan justru didapat dari salah satu warga, Ida Bagus Putu Ferry atau disingkat Ferry Putra. Ya, mau jelaskan sebetulnya dan masalah jalan kok dari awalnya Ambo sekali yang memotorkan dan meminta untuk membuat jalan ke belakang kok. Tapi di Ambo sendiri kini kok sangat Ambo sukui jalan kok ada dan sangat Ambo setujui. Jadi dengan Ekoko sepertinya nampaknya pekerjaan Ekoko dulu lah pernah didapat di rumah saji dengan wali negari dengan perangkat segala macam telah diarahkan untuk Ekoko untuk membuat namanya Jalan Lingkar Nagari. Jalan Lingkar Nagari kok tentu harus ada pembebasan lahan. Jadi pembebasan lahan kok tidak ada kepastian dan tidak jelas. Nah, Ambo pun lah ikut menandatangan, tanah Ambo yang di belakang itu Ambo atur ke wali negari, Ambo pancang ke wali negari. Dalam itu tuh nampak deh Ambo, pertama sekali lah Ambo pernah mesaranan Ambo orang punya lahan, duduk bersama rapek dulu. Kemudian negari kok punya kartu ni mama. Yuko pun tidak diberitahu ke masyarakat kartu ni mama, tidak ada ditambah tanya kartu ni mama, tidak ada mama yang tahu loh. Bahkan masyarakat sendiri tidak tahu kok berapa kok kama jalan tembusnya tanah sia ke tempuh. Ada juga yang awam sampai kini. Bisa mau buktikan, bisa mau tunjukkan itu di mama. Nyo mengecek ke kami di situ. Jelas-jelas orang ada tuh. Yang kemudian celai di waktu rapi kok tidak pernah pemilik lahan dibawa ke sama itu. Yang ada di bawahnya orang-orang dari yang pemukim di belakang saja sampai ada pertanyaan kok pemilik lahan banyak lah selesai sekadar itu saja. Bahkan dalam melakukan dan melaksanakan anggaran PT negara yang dipakai untuk bantuan desa bantuan nagari nggak pernah dia tahu kami ada berapa anggaran jatuh berapa nggak pernah dia tahu dan tidak ada tersamparannya ke masyarakat. Nggak ada pelang proyeknya di pelang proyek tidak pernah ada, bisa dipertanyakan di masyarakat Ciko. Kemudian pekerja selaku TPK-nya segala macamnya secara undang-undangnya kan ada, secara aturan ada. Iko Bamus terlibat tuh buktinya foto mau kirim di situ. Bamus Bakarajo itu bahkan memerintahkan, bahkan menyuruh Malikasi, bahkan membali simin. Apakah petugas Bamus kok seperti itu? Apakah itu dalam undang-undang yang ditentukan? Itu jelas, kamu punya bukti yang mau berbanding berbicara karena ada bukti dan ada dasar. Selanjutnya celai, Ambo merasa dirugikan. Tanah kon dan Ambo punya kon dan di belakang lah mau jelaskan yang di muka belum mau tentukan di mana yang harus dibuat jalan kok. Langsung aja lah di landojo traktor. Kemudian pengerjaan jalan lah, hari lah 5 hari. Banda itu tertimbun jalan Ambo lah rusak, polongan Ambo lah pacaris untuk pelepasan air tabe. Sehingga terbendung tanah. Tiba apa tabe di situ. Panua air tabe itu malam-malam. Ambo tak tahu pagi Ambo videokan kok buktinya. Lepihkan bang. Itu tidak jelas itu jalan tahu waktu mau panen lah kurang kan itu tidak seperti biasa pendapat ada saksinya. Orang yang mencakuikan baik batanya dia mau baris ketik kan dah gini tidak tahu ada cok. Cuma kini kok Ambo kini kok bukan begitu. Dan ketiga, setelah sekian lama aku berhenti, Pak Jorong, Pak Wali, Bamus tidak pernah mendatangi Ambo, tidak pernah memanggil Ambo ke kantor. Ada apa Ambo kan masyarakatnya harus dipanggil, kita selesaikan di situ. Ambo tidak berniat buruk. Ambo ingin memajukan Jorong kok, mungkin memajukan negari kok. Sebab Ambo bukan karena sentimen dan bukan ada kepentingan lain itu. Malah Ambo membutuhkan jalan kok. Dan tidak ada unsur. Ambo selama mau silakan dipertanyakan, baik aja Jorong, baik aja Bamus, baik aja negari. Secara batin, secara pribadi yang mau tidak pernah berusaha nih beliau. Cuma yang mau tuntut kinerjanya ke Niko harus diluruskan, harus sesuai dengan undang-undang negara, harus sesuai dengan peraturan. Kenapa ini bekerja tak sesuai dengan peraturan? Kenapa tidak sesuai dengan undang-undang negara? Kok bukti? Bamus ini siapa? Bamus kok sebetulnya kan seolah-olah kok Inyoko adalah wakil dari masyarakat untuk menyampaikan inspirasi masyarakat ke negari. Kenapa tidak di Iwan itu? Kenapa harus terlibat di situ? Dan harusnya tidak terlibat. Taruh kini ini selaku pekerjaan itu, rasanya tidak wajar. Maaf saja, ekonominya baik. Agilah masyarakat yang tidak yang butuhkan. Iko kan harusnya masyarakat mana seperti itu. Dan tidak haruslah pemuka-pemuka malu selaku tidak mama makan kayak simen yang mau kerja kasih di situ. Bagus kan nenek mama. Nenek mama
Jorong nenek mama menguncang itu kerajonya. Ikolah salah kerajo ko nak. Tadi selaku retua nenek mama iyo baalo penilaian kan meko kamu serahkan saja lah ke negari. Kamu maunya kan supaya mama aku dihargai di kemenakan. Ikutilah aturan. Iko ambisi berlain nampaknya dan ambo iko mengkritik iko kok bukan untuk ada kepentingan pribadi, ambo bukan orang politik. Ambo bukan untuk apa itu negari enggak. Ambo tetap mendukung asal selagi yang baik negari. Ambo siap berkorban dalam itu. Tapi untuk yang kebaikan bersama, bukan untuk individu. Jadi musiko sangat menyolok di negari. Dan pernah lahan-lahan lain pernah dikerjakan di bangun sejorong seperti gua ndak para anak orang kerja masyarakat. Iya. Nah, itu pernah terjadi risiko. Jadi lah mau sampaikan seperti itu. Jadi membuat jalan gua sebetulnya pertama sekali tidak ada transparan, pelang tidak ada, kejelasan tidak ada, kepastian tidak ada. Ini bisa dilihat tuh, baru dicor rata-rata di belakang. Oh, rata. Nah, silakan dicek, silakan dipoto kok. Padu dan paca-paca Pak ada. Ini kok kan belum selesai dibangun lagi. Iya. Itu dimanfaatkan masyarakat hanya petang kok. Kalau jalan kau ditutup, dia kerekel dan rusak, dia berlubang. Iya. Masyarakat di belakang, bang, assalamualaikum, memang kamu tidak menutup jalan belakang, walaupun pribadi kamu. Kamu aja masyarakat, kau tidak ada nomor urusan. Dah, kita peluan jalan kau ada tuh. Encak, kalian ada di Karayo, awal-awal nyuruhan. Mari kalian peluan jalan kau terowong, lalu ke hari Rayo, kalian tidak bisa masuk ke dalam. Sehingga itulah, makanya polongan yang tutup, inyo minta izin, nggak pakai, nggak usah pakai polong, jangan dipakai aja, nggak keluar urusan inyo kan. Jadi ambo gini harus diperbaiki lokasi ambo dulu, ndaknya. Selesaikan itu. Jangan nanya kok. Melanjutkan itu dan ambo terserah lah mau bagaimana sistemnya. Ambo tidak akan ikut campur dalam urusan pemerintahan negara itu japo selagi baik dan ambo tidak akan ikut campur dong. Siapa TPK-nya Pak Anak dia tahu ke masyarakat. Ambo sendiri bertanya kalau saya TPK ambo gitu saya jawab jorong nih. Yang lain-lainnya tidak tahu. Harusnya kan dibawa rapek masyarakat atau sanu pakai jasa kok pembawa apa harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Tapi kok tidak tahu kan. Sebab jorong-jorong lain tidak pernah bamus jual jorong pada jorong Pak Anak. Baik tamu juga, baik tanya, baik ke tetangga, baik piladang, baik saya coba dah. Hanya seorang pari yang menentunya. Lain menentu tidak ada dong. Aku pertanyaan besar kok Pak. Jadi masyarakat pun bertanya, sehingga pemuda mau tahan bisa dibawa pemuda. Banyak yang lain emosional, tidak boleh mau corona. Adik-adik harus tahan diri. Iko bisa diselesaikan secara baik. Iko mama awal keluarga awal masih kucangkui sadonnya. Mau sampaikan ke masyarakat. Secara baik-baik kita selesaikan. Nah, ini orang itu maunya, mau tidak mengerti. Atau mau serahkan lah. Yang baik di pemerintah kita selaku masyarakat tentu hanya bisa membicarakannya. Ya. Nah, untuk pelaksanaannya atau lurus tidak lurus, ambo ingin tahu kok dari pemerintahan dari apa ambo ingin. Sebetulnya sampai saat ini yang belum pernah dipanggil oleh negara. Diksi-diksi Ferry Putra diaminkan oleh dua orang warga Lurah Pasia, Jorong Subarang Parik, S dan E. Kami tidak tahu itu proyek apa, walau kami pernah ikut bekerja selama 2 hari saja, dengan upah 100.000 per hari, ujarnya. Wali Nagari Koto Tangah Batu Hampa, Syamsul Akmal, saat dikonfirmasi mengatakan, benar, itu sumbernya dari dana desa DDTA 2023, nilainya saya lupa, nanti saya buka RAB dulu. Terkait pelang informasi proyek, memang belum terpasang, tentang anggota BAMUS ikut jadi pekerja proyek, saya belum tahu, ungkapnya Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023. Wali Jorong sekaligus TPK tim pelaksana kegiatan saat dikonfirmasi via WhatsApp-nya hanya dibaca tapi tidak dibalas dan terkesan menutupi proyek siluman ini. Anggota BAMUS perwakilan Jorong Subarang Parik, Datua Pangeran atau Bapak Proyek, Dana Desa ketika dikonfirmasi via WhatsApp-nya dibaca tapi tidak dibalas. Pembebasan lahan belum jelas, lah proyek kok sudah berjalan, proyek berhenti kolam ikan bermunculan di lokasi pembangunan, tutup sumber istimewa. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Riki Hidayat, mengabarkan.